Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Hergistiawati dari kelas 6A Pendidikan Bahasa Inggris, dan saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang bisa disingkat dengan RPP untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Oke, untuk yang pertama adalah nama sekolah, yaitu MTSN Cibinong. Kemudian mata pelajarannya yaitu bahasa Inggris. Kemudian kelasnya yaitu saya mengambil untuk ke kelas 8 di semester 1, dan judul bab yang saya ambil yaitu I'm so happy for you. Kemudian untuk materi pokoknya sendiri yaitu mengidentifikasi macam-macam greeting cards. Yang kedua yaitu membuat greeting cards dengan kreativitas sendiri. Untuk di poin nomor 2, siswa dapat membuat greeting cards-nya seorang diri sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kreativitasnya sendiri, dan nanti mereka akan menggambar ataupun mengkreasikan gambarnya sendiri di greeting cards-nya mereka masing-masing. Untuk alokasi waktu sendiri yaitu 120 menit untuk satu kali pertemuan di dalam satu minggu. Kemudian ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Untuk kompetensi inti yaitu saya mengambil kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Untuk kompetensi inti 3 yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait dengan fenomena dan kejadian yang tampak dari mata. Untuk yang keempat yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, berhitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber-sumber lain yang sama di dalam sudut pandang atau teori. Untuk kompetensi dasar sendiri yaitu saya mengambil 3.2 dan 4.2. Yaitu 3.2 adalah memahami tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks khusus lisan dan tulis berbentuk undangan pribadi, ucapan selamat atau greeting card, pesan singkat, pengumuman singkat atau notis sangat pendek dan sederhana. 4.2 yaitu menyusun teks khusus lisan dan tulis berbentuk undangan pribadi, ucapan selamat atau greeting cards, pesan singkat, pengumuman singkat yang pendek dan sederhana, dan memperhatikan tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran ini diharapkan siswa dapat mengidentifikasi macam-macam greeting cards. Yang kedua adalah siswa dapat menyebutkan kembali kosakata dan kalimat yang diucapkan oleh guru. Yang ketiga adalah siswa dapat mengembangkan kreativitas masing-masing untuk membuat greeting cards-nya sendiri. Kemudian ada media pembelajaran dan alat dan bahan yang akan digunakan. Untuk media pembelajaran sendiri yaitu menggunakan kertas HVS atau lembar kerja siswa, kemudian ada buku modul dan lembar penilaian. Kemudian untuk alat dan bahan yaitu menggunakan pensil, penggaris, alat mewarnai atau krayon ataupun pensil warna, spidol, dan papan tulis. Kemudian ada sumber belajar yang digunakan yaitu buku penunjang kurikulum 2013 pada mata pelajaran bahasa Inggris dengan judul buku yaitu When English Rings a Bell,
kelas 8 Kemdikbud edisi revisi tahun 2017. Untuk kegiatan pembelajarannya sendiri yaitu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan yaitu ada apersepsi dan motivasi, yaitu pertama, guru mengawasi pelajaran dengan membahas materi-materi pokok pada bab yang sedang dipelajari. Untuk yang kedua yaitu guru dapat meminta siswa untuk menyebutkan macam-macam greeting cards. Untuk waktu pelaksanaan pada kegiatan pendahuluan yaitu 20 menit. Kemudian ada kegiatan inti yang kedua yaitu eksplorasi. Di dalam kegiatan eksplorasi sendiri, guru dapat meminta siswa untuk membuka buku mata pelajaran bahasa Inggris pada halaman materi yang akan dipelajari. Yang kedua, ada guru menjelaskan macam-macam greeting cards. Yang ketiga, guru mencontohkan untuk membuat greeting cards di papan tulis. Dan yang terakhir yaitu siswa menyebutkan kembali macam-macam greeting cards yang dijelaskan oleh guru. Kemudian kegiatan inti yang ketiga yaitu elaborasi. Di dalam kegiatan elaborasi yaitu guru dapat meminta siswa untuk berlatih membuat greeting cards-nya sendiri sesuai dengan kreasinya masing-masing. Untuk yang kedua yaitu guru meminta siswa untuk berpasang-pasangan dengan teman sebangkunya untuk saling membuat greeting cards kreasinya untuk teman sebangkunya. Yang ketiga yaitu kegiatan ini dilakukan dengan cara berpasang-pasangan. Yang keempat yaitu di saat siswa melakukan kegiatan ini, guru dapat memantau dan mengawasi pekerjaan siswa. Kemudian ada kegiatan inti yang ketiga yaitu konfirmasi. Di dalam kegiatan konfirmasi, guru memberikan perintah kepada siswa untuk memperlihatkan hasil kreasi greeting cards-nya sendiri di depan kelas. Kemudian guru melakukan tanya jawab dengan siswa terkait materi atau hal-hal lain yang belum dipahami oleh siswa. Kemudian ada kegiatan penutup, yaitu di dalam kegiatan penutup guru dapat memberikan umpan balik terhadap hasil pekerjaan siswa. Yang kedua yaitu guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat kreativitas greeting cards-nya sendiri yang ditujukan untuk orang tua mereka masing-masing. Dan untuk kegiatan penutup sendiri, waktu pelaksanaannya yaitu 30 menit. Kemudian ada penilaian hasil pembelajaran, yaitu diambil dari penilaian sikap, yaitu observasi dalam proses pembelajaran, penilaian pengetahuan dari tes lisan dan tulisan, dan penilaian keterampilan dengan praktek. Kemudian ada format kriteria penilaian. Untuk yang pertama yaitu produk atau hasil diskusi. Untuk produk hasil diskusi ada konsep yaitu terdapat 4 kriteria. Untuk kriteria pertama yaitu semua benar dengan skor 4. Yang kedua sebagian besar benar dengan skor 3. Yang ketiga yaitu sebagian kecil benar dengan skor 2. Dan yang terakhir semua salah dengan skor 1. Untuk kriteria yang kedua yaitu performansi, ada 3 aspek, yaitu pertama aspek pengetahuan dengan skor 4, kadang-kadang pengetahuan dengan skor 2, dan tidak pengetahuan dengan skor 1. Kemudian ada aspek praktek yaitu aktif praktek dengan skor 4, kadang-kadang aktif dengan skor 2, dan tidak aktif dengan skor 1. Kemudian pada aspek sikap yaitu dengan skor 4, kadang-kadang sikap dengan skor 2, dan tidak sikap dengan skor 1. Kemudian ada lembar penilaian. Di dalam lembar penilaian ada beberapa format, yaitu format pertama yaitu nama siswa sendiri. Kemudian ada performan,
yaitu dari pengetahuan, praktek, dan sikap yang seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Yang kemudian ada produk, jumlah skor, dan nilai. Kemudian yang terakhir yaitu catatan, yaitu nilai atau jumlah skor maksimal dikali 10. Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM akan diadakan remedial. Di sini ada mengetahui kepala sekolah dan guru mata pelajaran bahasa Inggris dan catatan dari kepala sekolah. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.